I don't know about you, tapi gue ngerasa perjalanan hidup ini tuh isinya healing aja terus. Iya sih. Iya kan? Sebenarnya Emang nggak lo selalu ngerasa sih sembuh Mars. gitu? Nggak Iya selalu ya? sembuh tuh tapi ada yang juga perjalanan nyari penyakit, Oke, perjalanan sakit-sakitan, oke. ya kan. Nah habis itu gue selalu healing sih. Kan ada orang yang dia nggak healing, Heeh, heeh. dia ngerasa dia nggak sakit. Dihajar aja terus ya hidupnya. Iya, jadi Lo sampai nggak akhirnya ngerti. mungkin sakitnya terlalu serius baru dia ngerti, oh iya gue butuh healing. Heeh, Menurut gue sih semua orang berpotensi sih jadi orchestrator, apalagi perannya udah banyak. Biasanya yang multi peran, dia tahu gimana cara nempatin dirinya di peran-peran itu, dan otomatis dia jadi orchestrator karena dia udah retak dundes banget nih hidupnya roller coaster gitu. Ya. Lo roller coaster juga nggak kehidupan lo? Melihat hal-hal yang indah tuh secara granular moment tuh menurut gue healing. Granular moment nih apa nih? Jadi gue Suka ada vocab baru nih temen saya ini tiba-tiba ya. Ingat kalau lo tuh yang nonton yang seumuran kita tuh kita tuh bridge juga jembatan. Jadi lo dalemin deh apa yang lagi. Gue tuh juga lagi ngerintis ini is a social enterprise / inkubator gitu di bidang budaya. Nyari bahagia yang gede banget gitu tuh menurut gue ternyata susah gitu, at least buat gue. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas lagi tentang healing anthem bareng temen deket gue dari zaman kuliah. Please welcome Stelita Ladia Marsha. Apa kabar Ndak? Baik, lo apa kabar? Baik. Stelita Ladia Marsha apa sih kepanjangannya? Gue tahu, karena lu tahu kan? Tahu nggak ya? Lo lah yang jelasin. Anjir aneh banget. Setelah 8 tahun lahirlah dia Marsha, bener nggak? Iya bener. Tapi kenapa nggak Stelata? Kalau Stelita kan setelah 5 tahun gue pikir. Bener. Ya, Ini kayak 8 disingkat. kreativitas orang tua gue aja. Nyokap atau bokap? Nggak tahu gue, kayaknya dua-duanya. Lo nggak pernah nanya? Kayak pengen ngerjain gue, nggak pernah nanya. Marsha artinya apa? Marsha tuh dari dewa Mars, dewa perang. Tapi not necessarily diambil karena dewa perang ya, lebih karena esensi pemberaninya. Ternyata dewa perang itu perempuan. Tapi gue nggak tahu apakah orang tua gue ini ya, maksudnya terpikir nama Marsha gara-gara filosofi itu ya. Kalau tahu tapi ya gue nyari aja, kalau lo googling artinya gitu, kurlek gitu. Oh dia udah sampai googling namanya. Gue Iya nama lo sendiri. Lo sering googling nama lo? Enggak lah. Gue googling arti Marsha. Udah lama banget Ndak. Kalau Ladia ada arti lain nggak sama Stelita? Nggak ada. Udah cek juga? Nggak, mestinya nggak ada ya orang singkatan. Karena lo mikirnya setelah 8 tahun lahir Ladia Marsha berarti kayaknya nama yang dedicated untuk lo tuh Marsha. Jadi waktu itu Marsha ini teman kuliah gue, kita tuh mobilnya sama Jasping, terus sama-sama berstatus penyiar radio. Iya. Cuma dia di Trax, gue waktu itu di Prambors. Betul. Circa 2004. Kuliah langsung kerja kan kita modelnya. Iya. Makanya suka dicari itu senior. Kuliah sambil kerja. Habis itu langsung bukan langsung kerja, itu sambil nyambi gitu. Jadi waktu itu gue udah lulus kuliah, terus gue udah married, udah punya anak 1, terus tiba-tiba waktu itu gue hitting the rock bottom. Lo inget nggak? Iya. Nah yang nelfon gue untuk encourage gue ke Bali untuk healing tuh Marsha. Jadi dia nelfon gue tiba-tiba out of the blue, Anda lo lagi kenapa? Gitu. Terus gue bilang ya gitu deh Mars, gue kayak pengen ke Bali nih, gue cuma ngomong gitu loh. Kata dia, udah lo pergi aja, lo selamatin diri lo, tapi ke Bali ya Mars, nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa, alasan lo apa? Maksudnya alasan gue nature waktu itu. Sama gue butuh sendiri, menjauh dari keluarga dulu nih, karena gue kayak lagi full of negativity gitu. Terus dia bilang, udah ya lo pergi aja selamatin diri lo gitu. Jadi dia nih yang kayak nyuruh gue. Emang dia dewa perang sih. Di saat itu gue lagi berperang lawan diri gue. Dan waktu itu kayaknya we are so totally clueless gimana cara nyelamatin kita. Nggak banyak referensi kan? Iya, tapi kok lo bisa bilang gitu? Gak tahu gue Ndak. Karena menurut gue kalau Tapi lo inget lo kan? lagi ingat banget. Itu lo kenapa nelfon gue? Karena status gue di pet ya. Gue pakai kacamata ya by the way. Biar keren, biar kayak Dedi Dores. Dedi Dores, nggak Dedi Dukun sekalian. Kata lo keren, itu lagi tren lagi. Ini Bridges, nggak tahu sih. Gue Gue tiba-tiba lagi pergi sama anak-anak gue, terus lucu nih. Lucu. Anak gue minta, terus gue bilang jangan, ini buat anak gede. Nah, anak gede, udah gede kita. Iya, gue tuh kadang bertanya-tanya ya, maksudnya kayak lo
teman-teman kita yang lain, orang-orang yang kita kenal tuh lumayan beberapa kali rock bottom yang gue ketahui ya gitu. Cuma waktu itu kan kita nggak tahu Mesti ngapain? lagi apa sih, ini orang lagi kenapa gitu. Iya, nggak ada tuh istilah mental illness. Kita nggak berani ngejudge gitu kan? Nggak ada. Cuma yang gue tahu kalau misalnya lagi ripuh gitu ya, lagi rame banget isi kepala ya lo, buat gue ya balik ke diri sendiri kan. Caranya gimana ya terserah masing-masing lah gitu. Itu bagus sih filosofinya, kayak lo balik aja ke diri lo sendiri. Berarti lo saat itu lagi nggak sama diri lo seutuhnya tuh. Benar, karena pikiran lo kemana-mana banget kan. Iya. By the way, lo sekarang sibuk apa aja nih, Mars? Gue tuh sekarang masih ngurusin museum dan cagar budaya. Kok bisa sih? Ada satu lembaga baru ya, namanya Indonesian Heritage Agency. Jadi sekarang lu kalau contoh paling deket deh, karena kita syutingnya di Jakarta, Museum Nasional, sekarang udah berubah tuh wajahnya. Coba lu main ke sana deh, weekend kalau mau, karena weekend tuh tutupnya malam. Di mana sih itu? Terus lo setiap hari ke sana? Gue nggak tiap hari ke sana. Terus lo bagian Karena kan banyak urusannya, bukan Museum Nasional Indonesia doang. Iya sih. Ada apa aja cagar budaya kita? Cagar budaya ya, cagar budaya tuh ada 34 ndak, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, ada di Sulawesi. Lo biasanya yang kemana? Dulu ya, yang banyak kita urusin tuh Borobudur. Boleh tuh kita syuting di situ. Boleh. Terus lo in charge-nya tuh gimana? Program. Nggak, sebenarnya dari awal tuh dari nol, menteri yang kemarin juga Pak Nadiem. Udah memikirkan lah, terus beberapa orang yang sangat concern di bidang ini juga memikirkan, akhirnya supaya agile, supaya lebih menarik buat anak-anak sekarang, buat publik tuh diapain, secara tata kelola organisasinya, SDM-nya segala macem udah dirintis lah dari awal-awal, cuma lembaganya baru jadi tahun lalu September, ya udah setahun lah kurang lebih. Lo berarti kayak berkecimpung di lembaga itu? Oke, seru juga ya. Seru. Kerjanya gimana tuh, 9 to 5 atau lo kayak sewaktu-waktu gitu? Sewaktu-waktu, advising kapan dibutuhin, ide-ide, lebih kayak gitu sih. Beberapa kali tuh juga misalnya ada event pembukaan, program ini, program itu, ya ngurusin aja gitu. Berarti kalau orang ada ide, lo mau nampung idenya? Bisa banget. Hubunginnya gimana caranya? Ada website-nya Indonesian Heritage Agency. Di situ ada kayak suara pelanggan? Suara nggak ada kayaknya. Cuma ada kontaknya kalau misalnya lo mau nanya apa gitu. Collab ya. Bagus tuh. Jadi kalau kamu ada ide seputar cagar budaya Indonesia, boleh tulis tuh mau bikin program apa sih di situ untuk anak muda. Lebih concernnya Gen Z atau milenial? Sebenarnya semua, tapi fokusnya kan ini konteksnya pelestarian budaya juga ya, Mbak, ya. Jadi harus kita jaga gimana caranya biar turun menurun ada apresiasi itu, ada pengetahuan yang terus mengalir gitu ya sampai generasi-generasi berikutnya. Jadi ya mau nggak mau targetnya ini sedari muda mungkin gitu kan ya. Berarti generasi alpha juga bisa tuh. Bisa. Generasi Skibidi, generasi Riz. apa? Riz. Apa tuh? Ada temennya Skibidi, pokoknya bahasa-bahasa Anjir, dia mereka. tahu loh. Ya karena gue lihat konten di Instagram waktu itu, yang gue gak ngerti juga ini apaan sih gitu kan. Skibidi Toilet, terus Apaan ada nggak tahu Skibidi Toilet, ada lagunya, terus ada Minecraft-Minecraftan. Ya makanya sekarang di museum-museum kita tuh Suspicious ya. kan. Ada aja. Beberapa museum kita sekarang ada ruang anaknya. Wah, bagus banget. Itu Tapi biasanya menarik, sangat edukatif. Pengetahuan atau edukasi yang pengen lokasi apa, Mars? Yang menurut lo harus dilestarikan turun-temurun? Ini tuh isunya warisan budaya, ya kan? Warisan budaya itu bukan soal yang di permukaan aja kayak tarian, musik gitu, nggak hanya sekedar itu, tapi ada pengetahuan yang mendalam gitu ya, makanya. Seputar Banyak. raja-raja, filosofi, Itu ada. Sunan. Cara kita hidup tuh sebenarnya kan budaya ya, Ndak. Bener loh. Dari orang-orang pendahulu kita yang nelayan, gimana mereka tahu ngelihat rasi bintang ini saat yang baik atau enggak buat nelayan. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti itu kan juga penting untuk diketahui ya.
Itu penting banget sih, Penting. karena kita tinggal di tempat yang lain dari yang lain, dari negara lain. Jadi kalau mengambil ilmu dari negara lain kayaknya nggak cukup nih, kita harus perdalam yang ada di dalam Indonesia juga. Betul, dan seringkali itu dilupakan gitu kan ya. Apa yang pengen lo sampein? Maksudnya pendidikan yang kayaknya orang nggak banyak tahu, tapi lo tahu. Waduh, gue sih ilmunya masih segini-gini aja ya, Nggak di apa-apa atas dong. langit masih ada langit gitu kan ya. Mungkin ilmu tari Bali, ada filosofi tari Bali, kan karena lo juga aktif tari Bali ya? Gue nari, iya. Itu dari kapan sih, Mars? Gue nari tuh dari TK 0 kecil. Oh. Sekarang tuh istilahnya 0 kecil gak sih? Sekarang udah Out lah ya. kidi kalau gue. Oh, Kalau internasional. nasional Asik. beda. Iya, TK Beda 0 sama kecil. kita dulu. 0 kecil 0 besar. Iya, 0 kecil, 0 besar, 0 super ada nggak tuh dulu? Iya. Jadi dari 0 kecil lo ada tari Bali atau ada tari yang Betul. lain? Bali Bali gue spesifik. nyoba semua kan dulu. Kenapa pilih tari Bali? Nggak tahu ya. Jadi orang tua gue mau nyemplungin gue kemana aja. Dan zaman kita dulu kayaknya ada aja kan ekskul tari tradisional apa gitu. Jadi wawasan lo kebuka gitu kan. Gue nyoba balet. Oke, di Namarina? Apa di sekolah? Iya. Sama gue nyoba seni pertunjukan. Dulu di Blok M ada yang namanya Sanggar Bobo. Oh, teater, gue nggak tahu tuh. Bobo majalah. Iya, Bobo Kelinci. Bobo sama gadis. Apa majalah favorit lo dulu gitu kan? Bobo sama gadis. Anjir jorok. Kayak kecil-kecil udah jokes bapak-bapak. Iya, jokesnya tuh dulu jokes bapak-bapak, sekarang tuh jokes anak kecil zaman dulu. Iya. Yang kecil dulu sekarang udah jadi bapak, maksudnya gitu kan. Terus dulu juga kita gak peduli gitu, we don't know gitu, kayak lagunya Spice Girls yang To Become One gitu, kita gak tahu itu Iya, ternyata maksudnya itu rated pacaran. R gitu kan, kita gak tahu. Rated R. Sekarang akhirnya lo nari Bali di mana nih? Gue nari Bali sekarang ada sanggar namanya ya nggak pure sanggar sih, hub lah, mereka melebur. Bagus tuh. Beberapa seni tradisi gitu kan ya, dari nulis aksara yang kuno gitu, segala macam tarian, seni pertunjukan juga. Gue di sana udah berapa ya, 5 tahun kayaknya. 5 tahun mendalami legong, segala macam legong karena Wah, gue jadi inget pia nih, pia legong. Pia legong. Itu enak ya, Mars? Enak, tapi ada yang lebih enak. Apa? Jangan Pia AG. AG banget gak lo? AG. Oke, lanjut. Berarti itu hubnya namanya? Omah Wulangreh namanya. Oh, kok lu bisa tahu sih? Omah budaya. Itu dari kapan? Gak tahu, gue ngeliat Instagram dulu. Gue termasuk angkatan pertama lah yang nyoba-nyoba di situ. Berapa orang awalnya? Gue lupa ndak. Oh, oke. Masih sedikit. Cukup ramai buat awal tuh cukup ramai gitu. Apa namanya? Gue ikut itu juga di saat hidup lagi keras-keras ya. Itu gitu. pas pandemi? Enggak, udah 5 tahun terakhir kok. Oh, 2018. Kenapa keras? Itu kan lo baru nikah. Kan gue kerja di sebuah institusi negara juga kan waktu itu, tahun-tahun itu. Yang kerjaannya juga luar biasa gitu. Oh, kan. itu ya presiden ya? Asisten? Dulu. Bukan asisten apa, Mas? Iya, Tim asisten khusus. staf khusus. Oke. Jadi kan kerjaannya juga wow gitu kan. Cuma gue merasa perlu ada outlet atau platform buat gue untuk menjaga kewarasan gitu. Stabilitas di diri gue sendiri lah gitu. Kayaknya nari tuh udah cukup mendarah daging gitu. Oke. Tadi lo berarti sempet skip ya? Gue skip tuh kayaknya kuliah deh. Kuliah tuh gue gak nari loh. Lo kan dance, dance. Itu beda. awal doang. Kalau lu ngomong dance itu konotasinya beda sama nari gitu. Iya sih, kalau nari tradisional ya. Iya. Terus lo juga sibuk siaran soalnya waktu itu kan? Benar, nyari uang gitu kan ya. Isi bensin jasping lo. Gue gak pernah lagi punya mobil warna pink. Ya iyalah, gue juga gak ada lagi yang selucu itu warnanya, warna pinknya. Ya, tapi gue gak ngerti kenapa gue milih warna pink waktu itu. Karena biar sama gue. Oh ya mungkin ya. Itu waktu gue umur 18 dapatnya karena baru rilis kan. Ulang tahun tuh gue dapet itu karena gue masuk UI. Gue tuh pernah lagi jalan di mana gitu, ada mobil itu masih ada yang make. Kayak jarang banget jual. yang pakai. Iya sih. Berarti emang di Indonesia tuh banyak yang masih pakai mobil lama ya. Banyak. By the way, untuk performance lo udah kemana aja? Performance yang terakhir-terakhir aja ya. Iya, yang semenjak 2018. Di Bali iya. Di Bali iya. Acara apa? Acara
ada yang memang acara rutinnya, salah satu trup di Ubud gitu, mereka punya, regular performance. Lu kalau ke Ubud ada yang suka kasih selebaran nggak? Enggak sih. Oh nggak ada ya? Heeh. Gue jarang soalnya ke Ubud tuh paling waktu itu ke yang Monkey Forest. Oh, oke Biasalah oke. yang anak-anak Oh gitu, iya, sama buat ke yang anak-anak lo ya. reptil. Satu pernah ada regular performances kan di Ubud itu, ada yang di Puri Ubud, di Iya sih, sananya seru ya ada kayak yang di nonton itu. Puramana Biasanya gitu. performance sore atau pagi? Malam biasanya. Selain di Bali di mana? Jakarta tentu gitu, di beberapa gedung pertunjukan yang besar kayak, Gedung Kesenian Jakarta, Geraha Bakti Budaya, teater besar, TIM. Oke, berarti udah banyak juga ya. Banyak. Paling jauh kemana? Paling jauh kemana? Di Amerika gue nari. Oh ya? Iya. Oh Di iya, Amerika lo gue pernah nari. ke Amerika. Waktu gue tinggal di sana kerja. Tapi Ya. kan waktu itu lo belum masuk isi Omah Wulang Rangeh kan? Belum, tapi kan, it's like riding a bicycle kan, Nda. Karena lo dari kecil banget lo di-mold gitu, supaya apa namanya, sensitif dengan bunyi musiknya gitu, dengan gerakannya segala macem. Jadi dan dari kecil banget, dari TK 0 kecil. Jadi pas di sana tuh, coba ngapal-ngapal lagi aja. Nggak banyak yang bisa menarikan, tapi di sana tuh ada kayak satu geng gamelan gitu, isinya orang bule semua. Terus mereka suka, ini kan, ke kampus-kampus gitu. Jadi gue nari di mana aja gue lupa. Harvard? Enggak, gue lupa nama kampusnya, tapi ada yang di Virginia, di Pennsylvania, di Gimana DC, rasanya di New York. dancing di sana, nari di sana? Rasanya, beda. Rasanya beda dalam arti gini ya, buat sebagian orang yang di sana, mungkin ngelihat sesuatu yang sama sekali baru, ya kan. They never seen this kind of performance before. Jadi apresiasinya tuh, beda. Oke. Dan, gue tuh merasa bersyukur ya kalau di lingkungan gue tuh apresiasinya terhadap seni budaya tuh cukup baik gitu. You know when to clap, you know when to praise, the performance. Lingkungan lo nih siapa gitu. maksudnya? Tim gamelan itu? Bukan lingkungan gue yang di sinilah sekarang gitu. Karena lo di Kementerian Kebudayaan Nah, penikmat seni, pertunjukan gitu. Jadi tapi believe it or not ya, kadang banyak orang tuh yang nonton sesuatu, even nonton live band lah, nonton live band di mana gitu ya, they forgot to clap their hands. Dan menurut gue itu nggak apresiatif buat. Oh di sana rame itu bukan? Rame. Paling rame di mana Mars? Paling apresiatif? Di Pennsylvania waktu Oh itu ya? apresiatif. Pennsylvania tuh di mana sih? Gue suka nggak ini deh peta Amerika tuh. Timur, maksudnya East Coast lah. Iya, gitu. East Coast tuh berarti Miami. Bukan ya? Itu South ya? Miami agak ke bawah. Iya kan. Timur tuh mana? Oh Timur Chicago. tuh New York. Oh New York tuh timur. Gue pikir dia tengah. Enggak ya? Timur Tengah maksud lo. Anjir, Arab Saudi. Mas Lukman sampai ketawa. Jarang loh dia ketawa tuh. Biasanya dia kayak lempeng ya, biasanya lempeng banget. Padahal mereka umuran. tuh tertindas sama lo. Mungkin energi gue terlalu mengguncang nih. Betul aja. Lu juga. Enggak, tapi lu gitu kan. Lu tuh kalau masuk ruangan tuh kayak gitu kan. Iya emang gitu ya? Iya, kalau gue tuh cenderung low energy loh. Mungkin gini, mungkin gue elemennya api. Gue tuh udah mencari tahu itu loh. Kayak keluarga bokap api deh. Nyokap tuh angin. Lu nanya nyari tahu ngira-ngira aja sendiri kayak zodiak. Enggak, kayak keluarga bokap gue cara ngomongnya gimana. Keluarga nyokap cara ngomongnya tuh gimana. Kalau keluarga nyokap tuh lebih kayak banyak ketawa-tawa, lucu-lucu gitu kan. Terus kalau keluarga bokap tuh lebih berapi-api kalau ngomong. Nah, tapi gue akhir tahun lalu atau awal tahun ini ya, ketemu orang. Karena gue tuh pengen once in a while you would like to be rooted kan. Iya. Kadang kan lu suka lupa lu nih siapa, identitas lo apa segala Iya macam. banget. Iya kan. So I went to this guy yang Bernard Wong namanya. Siapa dia? Dia memadukan 3 ilmu berbeda lah. Orchestrator. Hah? Orchestrator? Iya, orang yang memadukan ilmu yang berbeda-beda tuh namanya orchestrator. Tapi ini Chinese rooted ya? Iya. Oke. Terus orchestrator kayak maestro gitu loh. Dia tuh kayak punya banyak instrumen untuk dia menyembuhkan orang. And then he mix. Terus dia ngasih sesuai dengan kebutuhan orang itu. Ini nggak menyembuhkan. Ini lebih kepada. Iya nggak apa-apa, dia ngasih jalan. Dia
dia ngasih tahu apa kemungkinan milestone yang akan terjadi setahun ke depan, bagaimana, lo bisa, apa ya, bisa tricking your way Tahun untuk berapa tuh? mencapai awal. I wouldn't say tricking your way, apa ya, biar lo bisa merespon dengan baik lah apa yang akan terjadi di depan lo gitu. Preparation. Something like that. Ya, Jadi anyway, gue tuh kocak gitu kan, jadi gue baru ngeh. Jadi ada 5 elemen gitu kan. Oh 5 atau berapa ya, gue lupa. Intinya 4 elemen gue ndak, itu tanah. Gue ngerti sekarang kenapa gue Rooted banget nih, sangat grounding. sangat dan cenderung kayak kalau dalam hati gue udah bilang enggak, I really mean it's a no gitu. Kalau ada ide apa gitu kan. Iya sih, lo tuh Terus emang orangnya kayak to the point, nggak yang banyak ngasih apa ya, kebingungan gitu kalau udah decide. benar, karena menurut gue nggak efisien. Kalau lo mempertimbangkan terlalu banyak apa segala macam, padahal deep down lo udah tahu nih mau lo apaan. Satu gitu. elemen lagi gue boleh tebak nggak? Hah? Apa? Air. Nah, jadi ini menarik banget. Jadi he basically said to me, gue terlalu banyak tanah, gue terlalu jejak. Kaku loh, tanah tuh kaku loh. Iya, kecuali lumpur gitu ya. Kuat tapi kaku. Kuat, heeh. Dan itu diperparah karena gue kalau secara sio kerbau tanah gitu, jadi pekerja keras banget kan, terus Capricorn gitu kalau Gue zodiak pikir ini. lo bukan macan ya, kalau Januari tuh udah yang angkatan Karena belum sebelumnya. Sinja, jadi gue hitungannya tahun sebelumnya. Terus abis itu ternyata elemen gue tuh air laut. Air laut. SEA ya nih si. So I thrive best justru kalau ada storm, ada ketidakseimbangan gitu. I thrive best kalau gue mengalir aja gitu. Dan gue baru inget I am so like that before. Bener, emang lo nggak pernah untuk nggak kayak gitu? Nah sekarang kan gue mencoba kembali lagi kan. Tadinya gue akuin emang tanah banget sih setelah Oh dominan ya, kekeh lo, keras kepala, kerbau, keras dan bau. Jadi ternyata elemen gue air laut. Jadi gue pasir lo, beach. Tapi lu pernah kenal gue yang dulu-dulu Lo kan? selalu gitu, Selalu ngalir. kecuali mungkin ya itu di momen berat lo ya, Ya, of yang course. which is gue nggak lagi di situ karena gue juga lagi ribet urusan bocah dan baru kerja lagi tuh gue siaran. Terus ya udah, Caranya adalah gue harus mendekatkan diri pada air lagi. Akhirnya lo ngapain? Jadi tahun ini I start diving. Wow, lo baru taunya berarti tahun lalu nih kayaknya. Iya. Oke, nice. I start Diving di mana? Karena gue selalu deket sama air sebenarnya dari Iya sih, lo berenang, dan gue sempat lihat konten lo tuh abis nari Bali lo berenang. Ini orang kagak capek ya, tapi berenangnya tuh lucu dia, yang palanya nggak masuk. Iya. Nih orang make upnya nggak mau luntur nih kayak. Iya. Terus abis itu I always want to do surfing. Gue nggak pernah bisa, belum pernah. Seru nggak? Seru sih. Diving tuh enak dan banget. Surfing tuh kalau lo udah bisa berdiri terus lo meluncur aja tuh kayak di ubin, tau nggak? Lo nggak merasa teriak-teriak atau apa, kayak you're in control karena di tengah chaosnya gelombang apa segala macam you're in control. Itu belajar hidup ya. Dalam juga tuh. Diving di mana yang seru? Diving terakhir ke Alor. Alor tuh di Nusa Tenggara Timur. Oh wow, bagus ya? Bagus terus nggak capek gitu loh ndak. Jadi beberapa dive site itu gue belum jago dan belum terlalu sering yang kemana yang jauh-jauh gitu ya. Tapi beberapa dive site yang gue pernah tuh effort kan ndak. Jadi lo lo nginepnya di sini, lo naik perahu dulu setengah jam gitu, ntar lo kesana lagi 40 menit yang kayak gitu-gitu kan. Di Alor tuh enak ya, lo 10 menit seret turun langsung indahnya luar biasa gitu, kayak it's very cinematic gitu. Belum lagi kalau diving. Kalau di Milos, Papua pernah? Belum. Katanya bagus. Gue sih belum pernah, cuma gue dikasih tahu. Gue ke Papua tuh gue belum belajar diving. Tapi udah pernah ke Papua, ke Raja Ampat. Bagus. 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 Itu enak untuk healing, enak ya? Menurut gue sih kayaknya lo harus go underwater sih. Karena perjalanan bareng lo lah. Iya boleh. Karena tapi cara perjalanannya kan susah ndak ke Raja Ampat itu, mesti lama.
Kalau mau dari Sorong ke sananya. Jadi kalau menurut gue sih kalau cuma leyeh-leyeh apa segala macam gitu ya, ya udahlah di mana di NTT banyak yang indah atau gitu, NTB ada banyak Lombok. yang indah. Tapi kalau udah sejauh Raja Ampat gue pikir you have to see the underwater sih, which I haven't gitu, gue pengen lihat juga. Kalau mau diving itu latihannya berapa lama minimal? Bentar gue. Seminggu? Enggak, gue tuh cuma sekali pertemuan agak panjang, kayak seharian gitu. Terus abis itu tesnya di Pulau Seribu. Udah 2 hari. Ya 3 hari 2 malam lah. Wow, jadi singkat juga ya. Jadi kalau misalnya mau ikutan diving dalam waktu dekat masih bisa nih, cuma Masih. sebentar doang. Nah kalau surfing di mana lo? Surfing karena beginner, jadi di Balinya tuh daerah Legian gitu tuh buat beginner. Karena Emang ombaknya kecil? karakteristik ombaknya buat beginner gitu kan ya. Kuta tuh buat beginner, tapi kalau udah intermediate atau udah oke gitu bisa Canggu atau anywhere di selatan Bali gitu kan, atau di Keramas, pantai Keramas gitu. Oke. Wah boleh tuh ya kalau bisa sampai advance, bisa jelajahin ombak-ombak Bali. Iya, tapi Gila. nggak di situ doang kan, sebenarnya banyak. Iya sih kayak di Labuan Bajo, enak gak tuh ya? Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh kalau Enggak ya, surfing. jangan ya? I don't know. Itu mungkin untuk diving Ya, kali ya, ya. heeh. Kalau ombak nggak tahu deh. Bali lah sekitaran situ atau mungkin at least Lombok. Lombok katanya bagus loh. Lombok Banyak ya. diver katanya ke situ. Mhm. Oke, terus sama yang di pulau di Lombok apa tuh yang kecil? Yang bagus banget gue belum pernah. Iya, Mojo. Itu enak tuh katanya. Gue tuh pernah punya cerita tau gak di situ. Kenapa? Jadi gue lagi kerja nih. Tahun berapa gue lupa. Intinya gue tuh kerjanya adalah mengadvokasi petani mangga supaya mau mangganya dia tuh panen setahun 2 kali kan itu lagi susah gitu kan. Secara ekonomi bisa nih sebenarnya kalau mereka mau, you know. Terus intinya gue ke itu fokusnya di Jawa Timur sama NTB waktu itu. Intinya gue ke NTB waktu itu, terus gue udah selesai kerja berdua sama temen gue sekantor, gue kayak ke Pulau Mojo yuk gitu. Terus udah nih gue seneng banget Nda, karena kalau lagi kerja gitu susah nyari waktu. Pulau Mojo tuh di Lombok sanaan dikit ya? Di NTB. Sana nih nggak di Pulau Lombok ya? Iya, jadi kita harus Di naik pulau ini kapal ya, lagi kan iya, ke sana. iya. Terus. Naik getek, iya kapal kecil gitu. Tapi Iya ada lagi selain Mojo. apa? Apa ya Mas Lukman tahu nggak? Yang di Lombok tuh yang kalau dari Lombok kita naik lagi, naik kapal terus di situ bersih banget, nggak ada mobil, cuma ada kuda gitu. Sepeda boleh. Ada. Nggak tahu gue. Gili. Oh Gili mah di Bali. Enggak dong. Dari Lombok bisa juga. Biasa dari Lombok yang gue dengar orang tuh pesawatnya turun di Lombok. Kayaknya bukan Gili yang Bali ya. Gili kan artinya kalau gue nggak salah artinya pulau-pulau kecil di Nusa Nusa Penida Tenggara. kalau itu gue taunya yang Bali. Mungkin antara Bali Lombok bisa aja. Oh enggak deng, iya Gili tuh Lombok, Iya bener. Nusa Penida yang Bali. Iya. Terus lo udah pernah ke Gili? Udah. Oh tapi nggak surfing? Nggak tahu apa-apa kan baru sekarang ini. Tapi itu katanya oksigennya oke banget ya, maksudnya kan nggak ada kendaraan bermotor. Iya. Coba lu mau ke sana? Ya iyalah waktu itu Lu ke kayak Lombok kerja nggak mulu. sempet. Iya nih kalau bisa kan kerja dibawa ke sana. Jadi tetap kerja produktif. By the way arti healing buat lo apa nih Mars? Arti healing buat gue yang tadi gue udah sempet singgung ya, maksudnya balik ke diri lo sendiri, not necessarily untuk bikin lo happy atau apa, tapi untuk membuat diri lo merasa cukup. Gitu. Oke. Mencukupi segala sesuatunya lah. Apa yang termasuk healing versi lo? Menurut gue jalan-jalan tuh bukan healing buat gue, kalau buat gue ya. Karena gue ada sisi adventurous-nya. Yes. Jadi kalau gue ke daerah yang belum pernah ataupun yang pernah ya, gue selalu ada target anaknya, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu, Agak capek sih emang traveling sama lo. Iya. Gue pernah kan ke Singapura padahal Ah, ada acara bola, besoknya kita interview Chris Martin ya kan, Iya. Coldplay. Tapi tetap harus nonton bola dulu malam-malam di Orchard. di Orchard. Sementara kita nginepnya jauh banget Itu Piala Dunia di kan. Kembangan apa di mana gitu namanya. Iya, ya. abis itu ke Sentosa Island tapi lo makan french fries sama Chris Martin kan kita waktu itu. Anjrit enggak. Iya, lo nggak inget? Gue ditawarin french fries sama Chris Martin di Gue nggak tahu itu gak Oh lagi interview mungkin. Lo lagi Kita interview interview kali. di Sentosa ya? Iya di Sentosa. Gila keren banget ya. Four season ya?
Lupa gue ndak. Anjrit itu gue juga, gue gak inget loh adegan ini. Ada. Gue tuh ingetnya interview Oasis di Bangkok. Iya, Asik. itu sama lo juga ya. Gue tuh sama dia beruntung banget tau gak. Jadi waktu itu Terus semua band yang lo suka, yang kita suka gitu lagi. karena lo ngajak gue waktu itu ke Bangkok Rock Festival, Yunda beli tiket, ayo kakak gue ikut kan. Tiba-tiba gue diajak nih sama orang Prambors, bos gue tuh bilang, ndak lo mau gak gue titipin untuk interview Oasis? Ya mau lah. Terus gue ajak Marsha jadi ikutan juga ya kan. terus gue Akhirnya jadi dia dititipin sama Rolling tulis. Stone. Iya. Tulisannya bagus deh. Iya ya. Gue kalau niat nulis seneng gue. Bagus gue. Kalau gue cuma disuruh nulis bikin Ngaku-ngaku. untuk di website. Jadi gue kayak iya bangun jam 5 pagi, mandi, abis itu interview si Oasis. Self-centered banget gitu ya tulisan lo ya. Kayak tentang lo banget. Lah. Ini aja nama podcast lo kalian Anthem. Ya, bagus. Andari and the Branding. Theater of the Mind. Iya benar. Ada Andarinya cuy. Benar. Karena emang kalau emang lo mau, kenapa sih mesti ditutupin? Gak usah lo sok-sok kayak low Apa? profile. Base Indo gitu maksud lo. Gak ada namanya, Base Indo aja. Benar, gue tuh harus ada Andarinya. Sekalian lah, abis gue bingung. Ya. Biar gue tuh tahu kalau udah ndak lo sendiri aja nggak apa-apa. Yang penting Oke. gue undang teman-teman. Makanya kan Anthem Andari and teman-teman sebenarnya. Oh gitu. Pengen deh, cuma kan katrok ya. Akhirnya ada Theater of the Mind biar gue tuh dulunya orang radio. Orang radio, Oh, Theater of gitu. Mind banget ya. Iya, berarti healing lo bukan jalan-jalan. Bukan. Healing lo apa nih? Dengerin musik tuh healing gue. Terserah di mana. Kayak di tempat yang nggak proper juga menurut gue it's very healing. Nari tuh menurut gue healing. Apalagi ya? Berenang, diving, surfing. Itu kayaknya karena baru belajar. Jadi gue masih memperhatikan teknik, belum terlalu nyaman gitu loh. Oke, kalau berenang? Berenang oke. Oh, berenang bisa healing tuh lo. Bisa. Oke, kita berenang bareng. Jadi kita langsung aja. Bisa. Nari termasuk ya. Gue pengen sih sebenarnya nari. Cuma tuh gue kayak ngerasa gue nggak bisa yang terlalu konsisten. Paling Oke. gue tuh lebih seneng freestyle gitu. Tapi gue seneng gaya tari Bali. Gue tuh ke Bali tiba-tiba gue Tapi gue lihat lu sering banget joget. Kayak emang kan joget-joget gue agak tari-tari tradisional sebenarnya. Karena TikTok tuh banyak gak sih followers lu pengen? Enggak, cuma 176. Tapi kan lu suka joget-joget gitu kan? Suka, cuma joget gue yang di TikTok tuh lebih ke podcast gue postingnya. Kalau joget tuh di Instagram, karena kan banyak orang yang gue kenal. Ya, gue kira tuh joget-joget di TikTok gitu tuh cuma sukses kalau generasi yang di bawah kita lah, yang ini. Ternyata banyak tante-tante juga kayak lo Iya, joget-joget ibu-ibu gitu. kan. Dan itu Oke tuh, juga. ya itu kontennya dia. Oke, terus lo pernah sembuh gak denger lagu? Jadi kan lo berusaha healing nih, salah satu dengan denger lagu. Bener-bener sembuh gitu aja, denger lagu ini gue sembuh. Enggak ya. Obat nih gitu. The cure kali. I don't know about you, tapi gue ngerasa perjalanan hidup ini tuh isinya healing aja terus. Iya sih. Iya kan? Sebenarnya Emang nggak lo selalu ngerasa sih Mars. sembuh gitu. Nggak Iya tahu ya. sembuh tuh, tapi ada yang juga perjalanan nyari penyakit, Oke. perjalanan sakit-sakitan, Oke. ya kan. Nah abis itu gue selalu healing sih. Kan ada orang yang dia nggak healing, dia ngerasa dia nggak sakit. Dihajar aja terus ya. Iya, jadi sampai Lu akhirnya nggak mungkin sakitnya terlalu serius, baru dia ngerti oh iya gue butuh healing. Nah lo waktu itu pertama kali healing kenapa Mars? Lo kenal kata healing tuh dari kapan? Baru-baru ini pas lagi ngetren. Oh pandemi ya? Iya, kayak gue nggak pernah mengconsider apa yang gue lakukan tuh sebagai healing tuh enggak. You know what I mean? Kayak Ngerti gue. iya. Iya, tapi sebenarnya mungkin perjalanan Mungkin healing yang lo udah dilakukan lo- healing. Iya, yang dilakukan healing, cuma lo gak tahu itu namanya healing ternyata. Lagu yang bikin lo healing? Lagu yang bikin gue healing. Ada beberapa ada beberapa. Tapi yang apa nih konteksnya untuk menyemangati atau Iya apa? boleh, pokoknya bikin hati lo tenang sih menurut gue. Otis Redding, Oh kita langsung masuk nih. Try a Little Tenderness gitu. Oke, itu terus? Terus Alanis Morissette yang ironic menurut gue is just a fun way to laugh off your life atau semua hal aneh-aneh yang lo lakukan gitu ya. Oke, dan ini kita masuk ke healing anthem lo yang lo pilih pertama tuh justru Fleetwood Mac. Fleetwood Mac are a Landslide. British American rock band formed in London in 1967 by gitaris and singer Peter Green. Lagu ini rilis tahun 1975. Udah lama banget dan ini rock band ya, berarti lo anak rock ya? Termasuk gak? I just like a good songwriting aja sih Nda. Karena kan lu tahu gue cukup banyak yang gue dengerin lah gitu. Iya sih, dari shoegaze sampai rock sampai Iya. kadang pop. Nah, karena tuh menurut gue lo bisa nangkep my hitting rock bottom moment karena lo anak rock.
gitu. Asik. Jadi lo bisa, wah gue udah kena rock nih, gue kesenggol nih jadinya nih, karena lo ngerti sama kayak nih orang udah terlalu ngerok nih, berarti dia udah rock bottom banget nih. Jadi lo kayak langsung narik gue gitu, ndak? Kenapa lo mencocok-cocokkan gitu Emang sih? gue cocok logi anaknya, Iya. cocok logi banget Iya, kali iya. yang sekarang. Nggak, Gue kan sebenarnya orchestrator juga, Mars. Oh lu juga ya. Menurut gue sih semua orang berpotensi sih jadi orchestrator, apalagi perannya udah banyak. Biasanya yang multi peran, dia tahu gimana cara nempatin dirinya di peran-peran itu, dan otomatis dia jadi orchestrator karena dia udah retak dundes banget nih hidupnya, roller coaster gitu. Ya. Lo roller coaster juga nggak kehidupan lo? Gua merasa ada beberapa kesulitan, ya kan, normal gitu. Tapi gua nggak ngerasa dalam pikiran gue itu rame. Kok bisa? Apakah lo selalu melihat dari helikopter view? Karena gue cenderung mungkin ini ya, kan gue orang komunikasi juga ya Ndak ya, maksudnya mengurusi krisis gitu, isu-isu gitu kan. Jadi ini kayaknya by training aja bahwa gue tahu mana yang harus lo perhatikan, mana yang tidak, mana yang lo boleh panik, mana yang sebenarnya nggak penting banget lo panik ngapain gitu, dan how to solve it gitu. Jadi udah terbiasa. Mhm. Berarti emang bener ya persiapan tuh bagus banget ya. Edukasi itu sebenarnya berpotensi untuk menyiapkan lo menghadapi kerintangan lo di masa depan. Betul. Jadi kalau lagi yang sekarang lagi kuliah atau sekolah apapun, S2, S3, manfaatin deh sebaik-baiknya karena ilmu yang lo pelajarin tuh akan berguna kok. Benar. Mungkin nggak sekarang tapi later. Betul. Di hidup sebenarnya ya, kehidupan sebenarnya. Iya, di real life lo gitu. Kalau arti marriage buat lo, Mars? I think it's work and it's commitment dan menuju, ini gue dari dulu pengen banget gitu loh Ndak, kayak tua sama orang yang sama. Iya pastilah Mars. Mhm. Kita kan makin kesini teman-teman udah sibuk sendiri-sendiri. Pasti kita pengen lah ada orang yang untuk kita ngobrol. Belum nanti kalau anak-anak lo udah gede. Udah gede, udah nikah, udah punya keseruan sendiri lah. Iya. Karena kan kita orang komunikasi ya, pengennya ngobrol terus. Enggak, gue kayak pengen tidur terus aja boleh gak? Kalau butuh teman tidur bareng berarti. Iya. Jadi apa? Oh itu work dan komitmen ya. Yang lo alamin gimana? Yang gue alamin, I think people just make fault aja gitu ya, pengalaman gitu kan. But yang pasti sih jangan disesali sih menurut gue. Kalau kegagalan terbesar lo apa? Kegagalan terbesar gue nggak merasa. Gue I'm sorry if this, if somebody listen to this dan ngerasa kayak lo pernah kali gitu. Tapi menurut gue nggak pernah punya kegagalan yang besar banget gitu sih Ndak. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ada juga yang bilang kegagalan adalah kesuksesan yang tidak tertunda. Oh ya, jadi gagal aja. Lo yang mana? Yang mana? Kayaknya sukses yang tertunda. Bagus. Gue percaya aja ya gitu. Karena gue juga ada banyak gagal juga dalam berbagai hal dan tapi udah terus karena kalau gue bilang itu adalah nasib gue akan nyerah dong. Iya. Lo nggak akan hal kecil aja kan, nothing big, right? Iya, dan gagal itu emang itu cuma lesson doang. Jadi sebenarnya nggak ada yang gagal orang. Gue pernah bilang waktu itu waktu podcast sama Nini, gue bilang apanya yang gagal, orang intentionnya masih ada. Jadi tergantung lo punya clear intention nggak? Mungkin yang kemarin tuh bukan gagal tapi intention lo kurang clear aja. Begitu lo have a clearer intention, ya lo jadi lebih tahu kan cara menuju ke situ dan itu nggak akan gagal sih menurut gue kalau udah tahu jalannya. Kalau trauma Mars, dan childhood trauma dan apa? Dan menurut gue ini sih Ndak, menurut gue tuh kayak lo semakin dewasa, lo semakin tahu caranya nggak berharap terlalu banyak untuk satu hal kan. Benar. Like don't put your money on the same bag gitu semuanya gitu kan ya. Iya kan, lo belajar investasi energi tuh. Jadi menurut gue kayak it's just a journey aja. Benar, mungkin kalau waktu umur 20-an lo punya A, B, C, D, E gitu. Iya. Kalau sekarang di setting dunia yang seperti ini kayak sometimes you wonder kayak you really happy if you try to reach your ambition that much gitu kan ya. Benar, dan lebih mengerucut ya apa yang kita mau tuh yaitu clearer vision. Benar. Harus lebih narrow kadang tapi ya itu lebih clear. Kalau trauma lo menggali gak Mars trauma lo? Trauma gue gak menggali karena gue belum siap kayaknya. Kenapa? Karena temen kantor gue ada yang apa sih Ndak, yang kayak disuruh tiduran terus entah di hipnosis atau apa. Iya, hipnoterapi kali ya. Dia langsung sampai waktu dia di dalam kandungan. Timeline terapi kali.
Ya, I Dia think tahu so. ke masa lalunya, dia kayak jadi ingat. Tapi memang pikirannya dia lagi rame banget sih. Lo Emang jarang soalnya pikiran lo rame ya? jarang pikiran gue rame. Kok bisa sih Mars? Lo I ngapain? don't know. Denger lagu? Iya, could be, tapi kayak jalan aja terus, nggak kayak pragmatis aja. Oke, Kayak tapi lo jalan tuh aja. kayak ada keinginan gak untuk mencari tahu apa sih sebenarnya childhood trauma gue? Ada, Terus pengen, coba belum menemukan, caranya gimana? caranya gimana gitu. I think I know, ada trauma-trauma tertentu, tapi nggak tahu deh menurut lo is it that important to know? It is Oh gue ya? kan juga nyari tahu waktu gue pandemi. Heeh. Gue sebenarnya sih nggak mesti ribet sih Mars. Lo rasa-rasain aja. Mmm, Dari yang lo hadepin kayak mmm, misalnya tiba-tiba nyokap gue ngomong apa terus gue kayak anjrit gue kok sakit hati diomongin gitu ya. mmm. Terus gue kayak oh berarti waktu kecil gue pernah juga diginiin dan ini belum Tapi itu asumtif? terselesaikan. Atau lo Gue ingat rasa kejadian waktu ya kecil kan the itu? truth is inside. Oh, oke. Jadi lo mesti ngerasain perasaan lo jujur dan itu dulu jarang gue lakukan karena kan ke-distract ya. Ya. Ke-distract jalan-jalan, ke-distract nongkrong apa, denger Mhm. cerita orang. Nah ini lo dengerin hati lo sendiri dan di situ gue ngebuka dan itu emang butuh keberanian sih karena kan Iya benar. sakit hati loh. Iya. Siblings ngomong apa, kok sakit ya? Tapi lo harus akuin. Dapat info apa tentang bokap yang gue nangis, gue kecewa, Iya. terus gue akuin dan oke, gue ada trauma di sini gue. Dan di situ jadi belajar banyak hal. Jadi somehow ketika kita lagi ngerasa suffered atau ngerasa sakit hati akan sesuatu, sebenarnya itu peluang besar untuk kita cari tahu apa sih trauma kita gitu. Nah yang terakhir bikin lo sakit hati nih apa nih? Oke. Kalau gue tuh ya maybe I should try do that ya, tapi kalau gue tuh lebih ke misalnya ada yang bikin gue sakit hati atau apa gitu kayak dalam banget gitu kan, gue pembelajaran yang gue ambil itu lebih ke if I don't wanna be like that person, gue lebih ke oke gue gak akan kayak dia, kayak tadi dia gini gue gak akan melakukan A gitu. Itu bagus sih karena lo jadi Lebih ke mempelajari. gitu. Karena apa yang lo temuin kan sebenarnya reflection dari lo. Ya. Jadi siapapun yang lo kesel itu reflection bahkan ketika lo juga udah jadi orang baik, ketika lo ketemu orang nyebelin banget, bukan berarti dia refleksi lo sih, tapi bisa juga lo dibutuhkan untuk bantuin dia kayak Betul. dia tuh lagi minta tolong nih dengan cara menunjukkan aslinya dia nyebelin let's say. Berarti lo udah berhasil tuh untuk somehow healing yourself sehingga orang lain tuh pengen bercermin sama lo. Iya. Jadi dia gangguin lo, bikin lo kesel. Yang lo bilang tuh buat gue tuh act of kindness aja sih. Untuk treating orang kayak gitu kan. Tapi Let mungkin yourself be an outlet gitu. iya karena lo udah grounding banget kan anaknya 4 elemen tanah ya kan. Jadi kayak lo tuh udah terbiasa untuk hitting rock bottom, ngadepin orang gini udah kayak udahlah alirin aja deh. Iya. Nggak usah yang terlalu dipendem, dibikin dendam gitu. Benar karena apa ya, kayak gue tuh bingung dah waktu itu gue pernah ditanya gitu ya sama orang kayak, lo tuh pernah, orang ini cerita bahwa dia sangat apa namanya, memikirkan apa yang orang lain pikirkan soal dia. Oh dia gitu. takut dijudge. Gue pernah sih kayak gitu. Lo pernah ya? Ya cuma gue nggak ngakuin karena gue nggak ngerasa. Oh oke. Akhirnya tahun lalu gue baru kok udah lama nih nggak ketemu teman gue terus gue vulnerably kayak cerita tentang hal-hal yang secret gitu. Terus gue kayak mikir ntar dia anggap apa ya, nganggap gue apa ya. Terus lo gue pikir lagi kan dia teman deket lo santai aja. Kalau emang dia jahat juga lo akan kuat kok ngadepin kejahatannya dia itu. Lo gak usah khawatir. Gue tuh gak ngerasa gue pernah peduli kata orang. Itu hebat sih. Lo kayak cempaka lu. Iya. Kok bisa sih Mars? I don't know. Dia ngomong gitu. Oh. Dan ini gue kalau tiap ada orang yang cerita soal itu, gue tuh nginget-nginget kan, gue coba nginget-nginget waktu SMA atau apa gitu. Waktu SMA gue tau lah ada beberapa geng, ya namanya kehidupan SMA gitu ya. Iya. Yang gak suka sama gue atau ngomongin gue, it's totally normal gitu. Maksud gue juga aneh juga waktu SMA kayak. Tapi lo anak dance, jadi lo gak aneh? Enggak, tapi kan gue everything in between juga, gue fotograferin ya gak apa-apa, emang kenapa sih apa yang aneh? Emang gak ada yang aneh, that's why gue tuh kayak mikir kayak gue dari SMA ya, di masa-masa krusial yang dimana semua orang ngejudge lo juga, gue gak peduli kata orang apaan. Tapi gue SMA kuliah kayak gitu sih. Gak peduli? Iya, jadi gue tuh kayak ngerasa gue tuh gak peduli sama orang tuh ngomong apa, terus kayak cuek, dengan gaya gue yang cuek berisik itu Mars. Tapi sampai ada titik dimana gue udah jadi ibu-ibu,
udah datang jemput anak sekolah, gue tuh kayak nggak mau ntar orang ngomongin gue, anak gue juga jadi diomongin nih. Oh, Itu iya yang iya akhirnya iya. bikin gue Oke. jadi jaga-jaga. Iya. Makanya gue tuh kadang pengen balikin Andari yang berani itu kapan, gimana sih dulu caranya? Mmm. Ya caranya ya gue sibuk dengan urusan gue akhirnya. Mungkin Mmm. dulu gue terlalu sibuk mikirin urusan orang karena gue masih berarti gue kurang sibuk nih sama urusan gue gitu. Mmm. Ketika gue udah clear intention, udah sibuk dengan urusan gue, orang mau ngomong apa serah lo deh, orang gue butuh kok. I Iya. need my authenticity to create this creation. Kalau enggak, gue nggak bisa nyiptain apa-apa kalau gue harus being fake. Benar nggak? Benar banget. Benar banget. Dan itu gue lihat di Mbak Idit, Cempaka, laki gue, adik gue, itu tuh tipe orang yang gitu tuh, mereka seradak-seruduk aja gitu, terserah orang mau ngomong apa. Dan menurut gue Indonesia tuh banyak orang yang suka sungkan kan. Jadi mereka butuh untuk di-encourage, udah lo gak usah takut orang ngomong apa lah, gak ada yang perfect juga. Iya, and it's not like apa yang mereka katakan itu ada impact-nya sama hidup lo. Iya, intinya dia ngasih lo makan gak? Iya iya. Kasarnya ya. Kasarnya. Temen gue soalnya temen deket gue pernah ngomong gitu, udah lah Nda, emang dia ngasih lo makan? Oh iya ya. Gitu. Emang dia yang bikinin lo rumah apa-apa? Iya juga ya. Terus healing favorit lo ngapain nih Mars? Tadi dengerin musik, Oke, itu yang nari, paling favorit ya. melihat hal-hal yang indah tuh secara granular moment tuh menurut gue healing. Granular moment nih apa nih? Jadi gue ada vocab baru nih temen saya ini tiba-tiba ya. Tapi menurut gue gak tahu menurut lo ya, happiness tuh overrated atau enggak sih Nda? Enggak lah, susah kok. Kadang gak selalu lo happy. Iya emang overrated. Emang ya justru kayak gue nyari kebahagiaan, it's overrated kan? Kayak enggak juga sih, karena menurut gue memang orang semua tujuannya ke situ. Nyari bahagiaannya. Siapa sih yang gak mau? I know, tapi gak ada gue gak punya momen dimana misalnya gue niat nih gue mau santai, mau healing, mau apa 2 hari gue mau healing gitu, dan 48 jam itu gue memang fokusnya healing tuh, gue gak pernah ada momen itu. Karena mungkin lo happy mulu. Bisa aja kayak mediocre aja. Mediocre cuma mungkin lo gak butuh. Karena kan lo tanah. Lo gak butuh api, ini gue tuh api, misalnya api sama angin, gue tuh butuh berkobar cuy. Gue tuh butuh euforia itu karena lu banget lo butuh euforia. Gue gak bisa nutupin orang mau ngomong apa, gue butuh euforia. Sampai akhirnya gue cari tahu euforia itu bahasa Yunani, artinya tuh sehat. Bayangin gak lo, jadi gak ada orang yang tahu itu kan. Orang nganggapnya euforia itu berlebihan. So when gue takut orang ngejudge gue tuh gue lebay, instead of gue kayak feel guilty about what others thought about me, akhirnya gue kayak udah cuek aja gitu. Emang gue butuh admire banget orang-orang kayak lo. Granular. Dulu pernah, sekarang susah gue kayak masih ada takut-takut dijudge. terus iya, kalau buat gue tuh granular moment aja, kayak misalnya gue dalam 5 menit ngeliatin satu arca yang bagus banget, itu buat gue sangat healing. Karena lo be present saat itu. Iya, bisa. Lo terlalu fokus sama itu sehingga lo jadi present dan like 5 minutes is enough gitu. Oke. Gue gak perlu mengeuforiakan diri. Euforia. Iya kan? Euforia. Orang Sunda kayaknya. Terus apa, gue ngelihat lukisan yang cantik gitu. Lukisan paling cantik yang pernah lo lihat apa? Waduh, Mona Lisa? Udah lihat. Cantik. Cuma gue belum setinggi itu deh. Cantik. Maksudnya cantik, bulat. Mbak Pawa aja bukan cantik. Tadi makan gak? Ini letter lo cantik. Burger aja burger. Beautiful, bukan Mona Lisanya, kayak lukisannya itself. Iya dong. Ya. Gue tuh lihat lukisan di Oslo, lukisannya si siapa tuh ya? Di Solo. Oslo Norway. Solo malah gue nggak pernah loh. Lu belum pernah ke Solo? Pernah, cuma nggak yang ke museum. Ya itu Monk Museum. Gue nggak tahu bacanya Monk atau Munch, tapi kayak Munk deh kayak. Mungkin. Monkey. Terus apa? Ya itu lukisan dia aja. Ada lukisan yang kayak matahari, terus mengalir cahayanya ke bawah gitu sampai ke dasar laut. Menurut gue tuh keren, karena itu kayak filosofis aja. Iya. Dan sama gue ngeliat dia udah enlighten nih, cuma dia mungkin kayak too much substance. Ketawa. Gak tahu. Gitu kan. Oh biasanya gitu ya.
Oke, kita masuk ke healing anthem kedua lo nih. Oke. Dari Karen Dalton. Judulnya apa? Something's on your mind ya, Karen Something Dalton. on your mind. Itu blues singer. Karen Dalton tuh blues singer, gitaris, and banjo player. Banjo tuh yang kayak gimana ya? Yang bulat. Terus kayak gitar. Something on your mind diambil dari album In My Own Time tahun 71. Lagi-lagi tahun 70 Mars. Lo tuh reinkarnasinya siapa sih? Gak tahu, gue kayaknya suka musik-musik di era itu sih. Tahu dari mana lagu-lagu itu? Gue after 60s lah. Tahu dari mana? Biasalah lo kayak denger sesuatu kayak ini apa ya, rute kayak Landslide yang tadi lo sebut, Fleetwood Mac. Tapi kan gue taunya dari Smashing Pumpkins yang bawain. Habis itu gue baru suka Fleetwood Mac. Bukan dari kayak bokap lo atau om lo atau generasi atas? Enggak. Terus apa namanya, Karen Dalton. Lu udah pernah denger lagunya gak? Gue gak tahu ya, lagu itu tuh kayak menggetarkan rongga hati gue banget sih. Anjay. Parah. Itu kalau rongga tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Pokoknya apa ndak? Meadow. Meadow tuh ini kan Rumput ya, rumput berongga. Oh, rumput Kali nggak tahu gue. apa namanya? Nggak, itu tuh biasanya kayak kalau lagu ini ya, gue konteksin ke diri gue ya. Kalau Landslide itu waktu itu gue susah memulai grieving ketika bokap gue meninggal dengan sulit ya waktu itu ya. Terus baru bisa pecah nangisnya tuh gara-gara lagu Landslide. Itu sama lagu Kus Plus Andaikan Kau Datang Kembali. Kok nggak Tapi disebut? kalau lo baca liriknya, karena Landslide duluan, lo cuma batasin 5, jadi gue 5. Iya deh. Jadi itu baru bisa grieving tuh pas dengar lagu itu. Nangis lo? Ya. Nangis lo gimana? Gue nangis. Ngeraung-raung? Enggak, Gara-gara gue kasar? santai. Kayak keluar air mata aja. Ya. Oke. Itu juga susah sih kalau lo nggak terbiasa ya. Susah. Lo jarang nangis ya? Jarang. Kok bisa dari sih? dulu gak tau gue. Lo kurang Padahal nonton gue drakor lo. Iya ya. Gue gak pernah nonton drakor. Nah itulah alasannya. Enggak, tapi nontonnya maksud udah kasihin gue lo tuh kan. sangat lumayan punya empati. Gue lumayan perasa orangnya. Tapi gak dengar Cuma nangis. susah nangis gue memang. Terus apa ya ndak? Karen Dalton itu konteksnya tuh ketika gue ada orang yang sale-sale kate gitu ya, atau bikin salah, nggak mesti ke gue sih atau apa. Itu the song is really beautiful. Intinya tuh lo nggak akan tahu isi kepala orang dan lo nggak akan tahu kalau lo nggak nyoba aja sih gitu. It's about amending broken relationship juga gitu. Oke, deep juga ya berarti. Emang butuh healing tuh kondisi-kondisi itu dengan lagu-lagu yang lo temuin pada saat itu. Benar. Gue mah tiap momen hidup ada lagunya gue. Cuma podcast lo tuh susah gitu, suruh milih 5 gitu kan ya. Kalau 50 kita 5 jam mah. 50. Anda siap puasa Banyak intermittent banget fasting. Iya. Enak tuh. Banyak. Sambil nemenin intermittent fasting ya kan, dengerin kita nih live. By the way, pendapat lo tentang generasi X tuh gimana, Mars? Gue jarang bersinggungan sama generasi X. Karena bukannya bos lo tuh generasi X, dia milenial ya? Oke. Pak Jokowi itu bukan dia apa baby boomer? Iya sih, gue bersinggungan sih, tapi maksudnya Iya kan, kayak mungkin gue bos lo, ngerasa atasan lo. I don't know, karena bentuknya hubungan profesional, jadi lo tahu posisi aja lah. Jadi lo nggak tahu dia yang sebenarnya om lo mungkin tante. It's okay. I think it's karena gini loh ndak. Karena hampir 40 tahun hidup kita ini, lo dealing sama mereka kan. Iya. Jadi kayak udah biasa aja kan ndak. Iya, kayak seangkatan aja sih. Tapi tetap gue udah nemu benang merahnya. Apa tuh? Benang merah generasi X menurut gue garis kan. Generasi X menurut gue mereka itu masih ada sisa-sisa tertindas ya. Jadi itu kadang kalau gue misalnya gue undang siapa generasi X ke podcast gue gitu, dia tuh tidak membuka dirinya seutuhnya. Karena dia masih ada yang mau ditutupin. Iya banget. Kalau ngerti kan? Nah itu yang gue temuin. Berarti lu nemuin itu juga ya. Kayak mereka nggak se-open kita. Kalau kita kan kayak vulnerable aja. Maksud gue zaman mereka nggak ada, it's understandable karena zaman mereka nggak ada podcast, nggak ada sosmed.
Jadi mereka nggak terbiasa untuk membuka diri gitu. Iya, Padahal santai aja, nggak semua orang juga bakal bener. jelekin lo. Even kebiasaan untuk tiap ketemu foto, tiap ini foto, itu tuh Iya. baru mereka temukan loh. Kalau to kita be kan dari frank dulu gitu. kamera udah ada tuh di mana-mana naruh di Facebook ya kan. Iya. Selalu kan gue tuh beli kamera sama lu kecil-kecil gitu, udah terbiasa selfie. Tapi itu sebelum ada. understandable sih. I think it's Iya. a generational thing. Kalau Gen Y atau generasi kita nih millennials, Nah, apa pendapat lo? ini tuh kita ini banget ya. Kayak di satu era ini kita kayak terhimpit sama yang X dan yang Z ya. Iya, di perantara. Iya, lo tuh selalu merasa gimana caranya acceptable sama yang ini dan yang ini gitu kan. Itu yang karena yang kalau yang generasi ini hanya berusaha untuk menjadi acceptable sama generasi kita kan. Karena bersinggungannya sama dua-duanya. generasi kita. Kalau kita Nanti dua-duanya. Z sama si Alpha. Iya, Dan itu bener. lebih berat sih. Karena Gimana? gapnya jauh menurut gue. Gimana? Karena Alpha di generasi Alpha tuh udah teknologi 5G, dari kecil dia udah lahir dengan YouTube. Kalau generasi Z mungkin dia awal-awal nggak terlalu YouTube, belum terlalu tuh, masih kayak first media, masih yang TV-TV berlangganan gitu. Benar konsumsinya. Kalau kita tuh I think we're lucky karena kita nyobain semuanya. Iya, kita nyobain yang belum teknologi banget. Iya. Kayak congklak kita main. Gue sih main Mars. Banget. Bekel, karet. Bener. Iya, karena generasi Z kan enggak, dia udah dengan teknologi tapi waktu kecilnya mungkin dia masih terbatas, nggak kayak Alpha. Alpha kan udah YouTube dari umur 2 tahun. Atau dari bayi udah Cocomelon gitu, lagunya udah bukan bintang kecil lagi. Iya. Iya kan? Nah, kalau generasi Z pendapat lo? Z tuh siapa sih? Z tuh ponakan gue. Ponakan lo. Atau mungkin yang sekarang umur 20 atau mungkin lo punya Nah, iya itu bawah. nggak gue nggak terlalu banyak bersinggungan nih, kayak peer group gue banyakan yang lebih tua ya. Kalaupun 20-an nggak pernah sedalam itu relationship-nya. But I think they're refreshing, maksudnya kayak bawa nuansa baru, pemikiran baru. If they're invested, kerjanya bisa efektif. Karena gue ada pemikiran kayak ini tuh generasi kita tuh generasi transisi. Gue pengen sih bikin program itu generasi transisi. Which is sekarang karena yang gue datang ke podcast gue tuh kalau nggak generasi X, generasi Y, generasi Z nih belum sih. Tapi boleh juga lah gitu kalau ada kesempatannya. Karena kita generasi jembatan lagi. Iya. Kan X, Y, Z. Bener. Habis itu udah Alpha, udah kayak beda geometri, beda. Iya, makanya gue bilang kayak terhimpit gitu kan. Jadi lo harus cair kesini, cair kesini. Bener, jadi kita harus collab sih. I would say berarti generasi kita cukup adaptif lah. Harus, karena kalau enggak gimana jadi bridge. Jadi kita harus deketin X, deketin generasi Z. Untuk kita sadar kalau kita tuh jembatan gitu. Jadi ke baby boomers, ke generasi kolonial kan banyak juga yang masih hidup. Ada. Iya. Pasti saudara lo ada kan yang umur 80 something. Ada. Nah, itu tuh generasi kolonial. Jadi gimana yang tadi lo bilang, gimana message let's say warisan budaya tuh nyampe. Iya. Nah, bridgingnya kan di kita nih. Iya. Gitu. Jadi apapun lo tuh ada di dunia manapun, di bidang apapun, ingat kalau lo tuh yang nonton yang seumuran kita tuh kita tuh bridge juga jembatan. Jadi lo dalemin deh apa yang lagi. Gue tuh juga lagi ngerintis ini is a social enterprise / inkubator gitu di bidang budaya. Namanya Rumah Karya. Nanti gue ceritain ya kalau udah mateng. Nah, boleh ntar lo gue undang lagi. Jadi iya dong. Jembatan. Apapun yang lagi kita lakuin tuh didalemin deh. Karena mungkin dulu kan kita masih muda, banyak distraction, kita nggak mendalami dan emang ya ada urusan hidup lain lah. Nah, sekarang nih momen mungkin udah masing-masing udah settle, kerjaan udah jadi senior, udah ngerti cara bagi waktu. Terus cara anak juga udah agak gede. Gue kayak lo bilang ngerti cara bagi waktu, gue kayak ngerti kayak banyak aja gitu kan. Iya sih, cuma kan it's always a challenge lah. Udah bisa jadi orchestrator lah untuk manage waktu. Jadi lo tuh ada waktu luang untuk perdalam kayak sekarang teknologi udah ada YouTube. Lo bisa nonton YouTube dari mana aja. Lo searching deh topik yang lo suka. Dari awal yang lo suka dulu gitu. Nanti semakin dalam info yang lo tahu, lo jadi tahu juga siapa orang yang harus lo kontak gitu. Oke, kita masuk ke healing anthem lo ketiga. Otis Redding tuh tadi lo udah sebut ya. Judulnya apa? Try a Little Tenderness. Try a Little Tenderness. Otis Redding itu American singer and songwriter. Try a Little Tenderness is a song written by Jimmy Campbell, terus juga Rick Connelly dan juga Harry M. Woods.
A popular version is in an entirely new form was recorded by soul artist Otis Redding. Jadi ini kayak lagu udah cover song ya di tahun 66. Ini lebih lama lagi nih. Terus lama-lama tahun 20 kita. Masa-masa jayanya Motown. Kalau ini tuh messagingnya lebih ke you know, just be kind with you aja, karena life is hard as it is gitu kan. Just be kind with yourself dan orang lain. Bagus ya. Lebih ke itu sih. Kalau tahu lagu ini? Gak tahu gue tuh kayaknya I love a good songwriting, I love a good music gitu, ensemble gitu. Kayak kalau agak lu coba lu dengerin tadi ya lagu-lagu healing gue, itu menggetarkan jiwa banget gitu ya menurut gue ya secara musik ya. Apalagi lu dengerinnya di tempat yang proper gitu. Udah gue taruh di Spotify, jadi silakan lo cek aja yang mau tahu apa sih yang Spotify? Marsha. Ada Marsha Healing Anthem namanya itu. Oh gitu. Kalau tempat healing favorit lo di mana? Tempat healing favorit gue, susah banget pertanyaan lo. Tadi ya ndak, momen cuas banget ya gue orangnya ya. Iya, Di tempat-tempat indah aja yang tiba-tiba gue lewat nggak sengaja ngelihat apa gitu. Dan tempat indah tuh nggak selalu nature ya buat lo ya? Nggak selalu nature. Apapun yang lo lihat yang indah. Bisa seseorang nggak? Cie. Nggak. Hah, nggak bisa? Enggak. Lukisan? Nggak, kayak lu ngeliat orang gitu ya ganteng, mungkin lo jatuh cinta atau apa gitu. Terus menurut lo itu healing? Enggak lah, itu cuma masalah baru menurut gue. Mas anjing. Iya dong. Kalau cewek cantik? Masalah baru juga nih saingan. Nggak ada bertolak with that way tapi ya. Ih, Mas Awan ketawa ya. Sering ya ngeliat cewek cantik. Lo ada impian nggak untuk Indonesia? Impian buat Indonesia banyak banget sebenarnya ndak. Tapi kalau misalnya ada satu ya, ini yang pragmatis aja ya. Karena kalau dibahas sendiri tuh bisa jadi podcast sendiri gitu kan kalau bareng gue. 2045 deh. Gue tuh pengen banget kita bisa nepatin janji deh nih. Itu aja apa dulu. janjinya? Oh, emas. Iya. Bisa sih, karena itu masih lama loh Mars. Itu sekarang aja tahun 2024. Itu 2045 masih 23 tahun lagi. 21. 20 years lah. Kita 21 tahun yang lalu umur berapa sih? Ya. Kita dulu umur 17 Mars. Umur 17 bisa apa? Sekarang lihat kita udah bisa apa? Kita bisa cari duit sendiri, udah bisa ngurus ini itu. Tapi kan itu karena usia lo, bukan karena. Iya, makanya kita jadi jembatan untuk supaya 2045 nih bisa berhasil. Karena kita semakin mendalami sesuatu, kita semakin bisa share banyak ke generasi penerus. Benar. Terus apa yang lo pengen, yang lo harapkan dari Indonesia di 2045? Itu tadi ya ndak ya, kalau satu hal aja ya, misalnya kebudayaan gitu ya. Itu kan ini adalah amanahnya, kita harus buat budaya itu sampai kebudayaan tuh seperti apa sih, gimana caranya jadi negara adidaya budaya dunia gitu kan ya, segala macam. Langkah-langkah itu tuh ada gitu kan. Lo udah tahu langkah-langkahnya belum? Udah, karena itu tertulis, it's written in the law. Coba dong share. Banyak atuh, kan berhalaman. Satu aja. Jadi maksud gue ya, itu tadi ya balik lagi ke can we achieve something yang real gitu. Dengan mengikuti itu, dengan menepati janji itu dulu deh. Karena I don't know, kayak ada beberapa hal tuh yang masih bisa dilihat begitu-begitu aja, tapi gue kayak sangat berharap banyak gitu kan ya. Mestinya kita bisa sih, Menurut lo yang harus andil banget tuh siapa? Semua lah. Generasi yang harus andil banget? Semua lah. Wow, berat Semua, juga karena ya. yang X sama yang Z sekarang di pemerintahan, yang kecil-kecil belum gitu. Jadi harus kolaborasi. Boleh tuh kalau ada ide kolaborasi supaya 2045 tercapai nih Indonesia Emas dari segi budaya, tulis di kolom komen sekarang. Kalau heaven on earth lo percaya nggak bisa terrealisasi? Heaven on earth di mata lo apa? Terlalu utopis menurut gue. Utopis? Utopia. Ya tapi menurut lo definisinya apa? Menurut gue ketika semua orang bisa berekspresi sebebas-bebasnya, tanpa batas dan tanpa merugikan siapapun. Jadi orang bebas berekspresi, baik dari segi budaya, politik, dari segi seni itu budaya lah ya, dari segi pendidikan, dari segi apalagi ya, ekonomi, dari segi pertanian, militer, kita bebas berekspresi. Tapi lo nggak boleh ngerugiin orang lain, satu pun tidak ada yang tertinggal. Oke. Dan itu menurut gue itu utopia ya, tapi nggak ada yang nggak mungkin. There's no too good to be true. Okay, but for me it's not gonna be on our lifetime. It's okay. Iya.
Ya, gitu. Iya. Jadi heaven on earth itu definisi heaven on earth. Itu kan at least kita boleh dong menciptakan standar. Sehingga yang kita mau capai itu. Cuma kalau nggak keburu ya udah Iya. kayak misalnya melegalisasi ganja. Lo setuju nggak Indonesia? I have no opinion on that. Karena gue nggak pernah bersinggungan dan nggak pernah mendalami. Iya sih, menurut gue kalau itu bermanfaat harus dicek tuh. That's why riset tuh penting gitu. Makanya kan orang boleh, kan ada tuh orang-orang yang mau meriset ganja. Cuma mungkin ada banyak keterbatasan lah. Ya. Padahal kalau misalnya ternyata itu berguna, nggak cuma untuk misalnya makanan, tapi juga untuk baju, sandang papan, dan itu bisa bikin Indonesia di ekonominya merdeka. Kenapa enggak? Itu sih, karena kan di sini katanya tropis, jadi semua tanaman bagus. Kalau misalnya itu berguna, kayak teh kratom, kita nggak tahu kan? Itu manfaatnya. Teh kratom apa sih? Tahu tuh katanya sempat ilegal, gue juga nggak tahu sih. Gue juga nggak mendalami ya. Jadi gue kayaknya ini yang semprotan enak banget lagi warnanya, wanginya. Kutus-kutus. Bukan dahlia, teh kraton. Iya, kraton. Ini pakai M. Ini juga pakai M nih. Alanis Morissette. Bukan, dia mau ngeriset loh. Apa? Mau ngeriset. Alanis mau nih ilmiah ya, ngeriset. ilmiah juga nih. Ilmiah ya. Salah itu Helmi. He's a Canadian and American singer, Alanis Morissette, songwriter juga and musician dari album Jagged Little Pill tahun 1995. Lagu lumayan ya, agak muda ini ya. lagu kita karaoke ya. Gue pikir yang suka request tuh Bella. Ternyata lu. Enggak, gue suka karena lagunya. Apa lu nyuruh Bella? Lagunya mengajarkan kita untuk menertawakan hidup. Iya. Gimana refnya? It's like rain. It's like rain. Iya sih bagus tuh lagu. Bagus. Lu mirip lagi Alanis Morissette. Iya. Coba lu nyanyi. Enggak lah. Dia juga penulis yang bagus ya. Kalau lo perhatiin liriknya bagus banget. Ada lagu like na. Itu apa judulnya? Itu juga suaranya sih gila. Suaranya bagus, tapi nulisnya tuh bagus. Nah, tulisan di lagu ini yang paling berkesan buat lo. Isn't it ironic? Ya, gue nangkep bahwa esensinya adalah lo harus bisa menertawakan hidup lo sih. Don't take yourself so seriously menurut gue. Itu bagus sih. Cuma tuh kadang kita suka lupa kalau kita tuh just playing lagi sebenarnya. We are just playing our role. Mau itu multi roles, tapi kalau lo sadar lo sekedar bermain, lo nggak bakal tenggelam. Menurut gue betul. Jadi menurut gue, menurut gue betul. Menurut gue emang you don't take yourself too seriously. Benar. Karena you're not the center of this universe gitu. You know people ada yang kayak gitu kan, Dak? Iya benar. Makanya lo terlarut, lo tuh ngerasa ini tuh cuma lo doang. Enggak lagi. Sangat reseptif pada pendapat orang. It's because you're taking yourself too serious. Mungkin gue pernah kayak gitu. Cuma untungnya nggak larut banget ya. Terus kalau pendapat tentang Bjork, dia kan juga keren tuh. Keren. Apa pendapat lo? Kita nonton bareng lo tuh di Jakarta. Hah? Iya benar. Iya, itu seru sih. Dia mampir ke sini. My favorite artist of all time. Dia juga one in a million banget ya, Nda ya. Kayak nggak ada lagi yang kayak Bjork. Menurut gue itu otentik sih. Dia jadi diri sendiri dan gak ada yang sama. Gimana caranya berarti kita bisa kayak gitu. Dan dia very sensitive to her surrounding ya, segala macam bunyi-bunyian, pengalaman apa segala macam. Lagu-lagu dia tuh gue tuh banyak kayak Hidden Place. Ya, very vulnerable. Aeroplane, terus yang Hyper Ballad. Yang lama-lama lah pokoknya ya. Gue kalau dengerin lagunya lagi, itu gue kayak anjir, dulu gue cuma nyanyiin doang sama joget-joget nih. Sekarang aku bisa memaknainya dengan beda. Ya. Gila nih orang jenius dan dia menurut gue spiritualis banget. Lo dengerin albumnya yang masa dia baru cerai sama suaminya, ndak? Itu bagus banget menurut gue. Karena emang referensi gue soal Bjork tuh selesai di beberapa album di awal kan sebenarnya. And then I fell in love with the song lama gitu kan. Iya. Gue. Terus yang baru tuh ada deh, gue lupa namanya apa, lo bisa. Yang All Is Full of Love. Bukan, jauh setelah itu kayak baru. Dia tuh cerai baru. We Are the Earth Intruders. Bukan. Yang sekarang terlalu menurut gue avant-garde banget ya. Iya Mars. Kalau dulu tuh lo masih kayak sing along, terus kadang lo juga masih dengerin instrumennya tuh bisa lo urai. Kan sampai saatnya dia ya sekarang mungkin kayak terlalu banyak instrumen ya. Which is dia mungkin udah super orchestrator kayak gitu. Jadi kalau kita udah di level itu kita baru bisa nangkep tuh. All Is Full of Love juga gue dengerin lagi gue nangis. Kan dulu tuh gak nangis, cuma nyanyi doang gitu. Sekarang tuh kayak iya ya, all around you. Anjir semua tuh cinta lagi asal lo bisa ngelihat.
You na 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 na. Lu katanya mau bikin Maybe it's not for the direction. lu Gila mau sih. bikin acara karaoke ya katanya ya? Mau gue, ayo dong untuk radio-radio yang mungkin sekarang udah ngerasa butuh program baru. Kita ada program refreshment namanya Karaoke with Iya. Andari dan Marsha. Iya, kita Lagu-lagu tahun angkatan kita, soundtrack millennials kita puter. lu yang dengerin lu dikira beneran lo nih. Biarin, Oh, biar diaminin ya. biar di demo tuh radio-radio, mana nih program Andari Marsha ada di mana nih gitu. Seru kan? Seru banget. Lo kangen gak sama radio? Sama radio gue kangen, gue masih, lu juga mungkin ya, masih ngerasain lo adalah DJ beneran. Lo yang Iya, gue milih lagunya, lagu, benar. lo mixing Apalagi dulu gue di lagunya. KISS ada program DJ Anda R1. Anjir. Keren. Enggak sih. Kayak Katro plat sih. mobil. Bilang aja DJ Andari gitu. Iya. Kayak di nama-nama plat mobil Enggak, tapi ya kan. waktu masa itu keren. Tetap Waktu katro. itu boleh, intinya gue dikasih waktu Oh. di jam awal siaran jam 4 Hmm. sore itu 3 lagu yang gue pilih. Iya, it's very fun. Iya. It's very fun. Itu seru, kayak kita bisa nyampein apa yang kita suka ke orang dan Iya. tentunya lagu-lagu yang udah terpilih ya. Iya. Karena kan ada juga lagu yang gue suka tapi nggak gue putar di situ. Ya masih radio friendly lah. Iya, makanya kalau kita bisa pakai 1 jam aja setiap hari, ya nggak? Iya, Kita abis itu industrinya butuh makan sehingga lagu tuh beneran yang lagi populer di Iya, terserah pasaran. deh gitu. Yang penting ada 1 jam yang emang kita pilih nih. Who knows, ternyata ini yang lagi rame di pasaran. Iya. Kita yang paling tahu pasar millennials. Asik. Oke, kita healing anthem kelima lo. This Must Be The Place, Talking Heads. Talking Iya. Heads were an American rock band lagi formed in New York City in 1975. This Must Be The Place, Naive Melody is a song by new wave band Talking Heads, the closing track of their 5th studio album, Speaking in Tongues. It was released in November 1983 as the second and final studio single from the album. Kenapa? Kenapa? Gue taunya Talking Tom tuh, aplikasi anak-anak. Apaan tuh? Yang ada kucing bisa ngomong ngikutin suara kita. Tapi ntar dia ngikutin terus dia ngulang lagi pakai suara kucing. Oh, lucu gak? Talking Tom lucu. Enggak, ya bahkan sebelum gue punya anak gue udah download aplikasi itu. Terus ternyata anak gue tahu juga ada Talking Band. Band tuh anjing. Oh, lucu banget. Talking Mas yang gak ada. Itu karena gue suka musik yang you can silly dance to. Itu bisa ya? Itu bisa banget menurut gue. Lo tahu kapan lagu ini? Gak tahu gue persisnya apa. Tapi lu tahu kan kayak gue sangat responsif pada Iya, musik. langsung joget kan lo? Joget kan anaknya kan gitu. Itu healing juga tuh ndak? Iya dong, kan lo bilang nari. Benar. Nari-nari lu Benar, kan, joget-jogetin di lagu. Gak bisa gue denger musik terus gak joget tuh gak bisa. Gue selalu, walaupun sambil nyetir. It's a way of not taking yourself seriously juga gitu. Apalagi jogetnya aneh-aneh gitu. Benar. Jadi Talking Heads ini enak sekali buat joget silly. Also liriknya tuh soal udah gue gak perlu tempat lain lagi, gue gak perlu apa-apa lagi, gue di sini nih gitu. Here and now ya. Gitu. Here and now. Tahu gak Swingat Sister? Healing anthem Mbak Edit tuh. Lo tuh olahraga gak sih Mars? Gue olahraga. Diving itu tadi. Enggak lah, diving kalau buat gue ya diving mah bukan adventure ya. Oke. Terus surfing olahraga, tapi kan gue nggak berenang. Enggak, gue tuh 30 menit aja tiap hari di rumah. Yoga? Enggak sih, high intensity. Oh, HIIT itu ya? Iya, paling itu. Berat juga ya pakai barbel. Kadang. Karena gue berapa perlu kilo? gue mah enteng aja. Karena gue perlu endurance-nya ndak. Nari itu kan juga sangat kardio, sangat perlu endurance ya. Oh iya tuh, gue mungkin kalau di gue apa ya, jalan pagi kali ya. Gue suka sih jalan nyeker. Ya cuma gak sering. Gue biasa yoga doang. Tapi lu sibuk banget dengan semua. Karena gue juga kan gak nari kan. Jadi itu gue gak butuh yang endurance kayak lo gitu. Gue paling butuh banyak ngomong. Intinya yang relaxing sih. Gue butuh banget endurance. Usia kan kayak harus. Iya, makanya mungkin gue harus lebih sering yang berkeringat banget. Pilates mungkin bisa. Lari sesekali kali ya. Gue gak bisa lari. Karena gue pernah cedera. Gara-gara nari gue pernah cedera tumit. Itu nari apa sih waktu itu? Ya buat sebuah pementasan lah. Lo pemeran utama ya? Enggak utama, tapi ada tokoh lah gue, tokoh. Tokohnya namanya? Rarung. Emang terbang-terbang anaknya. Dia tuh tokoh beneran di cerita budaya kita.
Ceritanya cerita Ada. apa? Janda dari Dira. Enggak, bukan itu ceritanya, ndak. Kok gue ditanya lo gue jadi lupa ya tiba-tiba ya. Calon Arang, Prembon Calon Arang. Calon Arang tuh kisah yang cukup, umum. Dari Iya, Jawa? Jawa, Bali, Gua nggak tahu ada. sih jujur. Oke. Itu kapan sih Mars? Boleh juga tuh untuk, apa ya, pembelajaran kita jadi tahu kan Iya. cerita-cerita rakyat. Nah itu tuh kapan lo pementasannya waktu itu? Udah lama, udah tahun Tahun lalu, lalu. tapi itu juga masih semai-semai pandemi jadi direkam gitu loh pementasan. Bisa dilihat nggak? Bisa, ada di YouTube. Oke, nanti kita Oh. kasih linknya ya. Prembon Calon Arang. Prembon Calon Arang. Iya. Nextnya ada lagi nggak lo pementasan? Ini Desember ini gue pentas, tapi Tentang? tari-tari tradisional aja sih, nggak yang ini banget. Di? Di teater besar. Kalau main teater lo tertarik nggak sih? Nggak. Ih, kenapa? Dialog malas yang ngafalin. Enggak, karena I have very low energy, gue somewhat introvert. Gue bukan low energy karena gue nggak aktif ya. Kayak gue aktif gitu, cuma gue emang segini nih, gue nggak bisa fiery like you masuk ke ruangan kayak gitu, ketawa karir gitu nggak gue. Ketawa karir? Ketawa karir gak sih lu? Apaan sih tuh? Lu nggak ketawa karir? Ya enggak, gue nggak bisa. Gue kalau lagi mingkem gue kayak misalnya, aduh gue nggak bisa deh. Enggak, tapi Atau enggak gue aja yang bawa keseruan itu, jadi ketawanya pakai cara gue. Yang bukan ketawa karir, lucu ketawa karya. Iya kan? Iya. Teriak-teriak. Kalau lu tuh menghibur profesi lo. Iya sih. I didn't choose the profession, makanya karena gue nggak bisa. Lebih kalem. Iya, kalem aja. Terus pendapat lo tentang masa depan radio, Mars? Karena kan kayaknya ini udah mulai banyak yang cabut. Iyalah, ada demand bisnis yang nggak bisa dipungkiri gitu ya. Cuma gue nggak tahu ya Nda ya, secara riset tuh gimana. Tapi kalau misalnya lo naik, Kita coba tanya Alanis Morissette deh. bener. Kalau lo coba naik ini hailing gitu, lewat hailing app gitu ya, biasanya tuh driver juga masih dengerin radio kan. Sebenarnya banyak yang dengar, cuma pengiklannya nggak ada, setahu gue sih gitu. Iya, itu yang it's gonna make the business die, right? Iya. Lo ada nggak cerita lo zaman siaran yang berkesan? Yang lo ceritain tuh berkesan, ketemu band-band yang kita Siapa band yang lo gitu. temuin dan gue enggak? Gue ketemu Calvin Harris, lo enggak kan? Enggak, tapi Gue ketemu Armin van Buuren, ketemu Porter Robinson. tapi nggak apa-apa karena gue nggak Iya, lo suka nggak suka mereka. DJ. Iya. Ya, makanya yang lo temuin gue enggak. Siapa ya Nda? Tahu. Lupa gue. Oh, Edward Sharp and the Magnetizer. Oh enggak, gue enggak. Yang lagunya Home kan judulnya, gue enggak dengerin. Oh, lo nggak dengerin. Gue ketemu Passion Pit, tapi gitaris ya, bukan si Angela Stone Roses bukannya kita ketemu ya? Underground, Iya, tapi kita dia lewat doang. Ya, Kita iya. nggak yang kayak shake hand gitu. Franz Ferdinand, lo juga. Gue juga. Bjork gue belum. Bjork tapi kita front row itu nonton deh. Iya, tapi nggak salam tangan, nggak yang. Nggak salim. Nggak sujud, nggak. Gue kalau bisa salim sama Bjork gue salim. Gue kalau disungkem, gue gendong tuh Mbak. Iya. Mbak Bjork sudah saya gendong Mbak. Tak gendong kemana-mana. Pakai kostum angsa. Iya. Ya oke lah, berarti siapa ya? Siapa Nda? Gue gak pernah ketemu. Lo udah Jason Mraz. Gue sih itu pernah John Legend. John Legend. Lo mungkin Indonesia kali ya Mars. Lo kan pernah juga collab ya? Pernah. Sama The Sigit. Enggak, foto foto doang Sigit ya? tuh foto waktu itu. Ya tapi lumayan lo bisa shake hand. Rangkul shake hand, shake. Makan kentang. Iya. Lo collab sama Monkey to Millionaire ya? Betul, itu nyanyi. Lagu coba lo nyanyi. Gak usah lah Anda. Oke, gue nyanyi. Oke. Lagunya gimana judulnya? Gue lupa, gue pura-pura lupa. Conversation. Iya kan? Udah ingat. Enggak, gue didatengin orang waktu itu. Kenapa? Temen Itu dipikir Wisnu. temen sekantor. Terus kan gue kalau di kantor serius kan Nda. Iya dong, karena tanggung jawabnya banyak. Senior loh. Nah, terus dia nyamperin. Wah, waktu itu nyanyi ya gitu. Kok tahu dia? Tahu dia. Anak scene juga dia. Skena. Gitu lah. Pendapat lo tentang sebutan skena zaman sekarang? I don't understand. Gue tuh juga tahu dari orang lain sih, biasanya anak skena tuh anak musik ya. Jadi kayak gayanya anak band yang mungkin anak scene. Jadi gayanya kan emang edgy. Oke. Cuma gue juga nggak terlalu ngikutin sih. Kalau Mars, esensi radio yang menunjang kehidupan lo selanjutnya setelah masuk circle itu. Oke. Apa? Efisien.
Oke. Kayak lu tau gak, kalau kerja di radio itu kan kayak lo di time banget kan, lo ngomong tuh segini aja, Bener. lo nyampein yang utama Concise. aja segini ya, concise, keep it sweet and simple gitu kan. Kiss, yes. Yes, ya. Menurut gue itu sangat Ngebantu ya. ngebantu. Apalagi untuk kayak gue juga termasuk sebagai MC tuh kan lo harus ngomong se-concise mungkin. Betul. Maksudnya ada singgungan, apalagi lo juga mungkin tuh public speaking. Iya. Terus lo mesti Di ngerjain rapat sesuatu, gitu. ya ngerjain sesuatu tuh on time gitu jadinya. Gitu nggak? Iya. Terus Dan apa lagi? Lu berapa lama di radio? Wah lama Mars, gue dari tahun 2004 tuh bareng Iya kan. Terakhir Gua gue kayak selesai di 2012. Global 2019. Gue 2012, lamaan lo ya. Iya gue kayak tahu tuh 15 tahun. Itu sama itu sih yang paling berkesan dah. Yang lain tuh lebih kepada life experiences aja ya. Network sih gue juga. Network ya. Karena dengan lo ada di circle itu kan ada orang-orang yang akhirnya tahu lo karena lo siaran. Oh dari ini ya. Jadi tuh somehow lebih mendekatkan aja kayak oke, kita berarti ada satu experience sama nih gitu. Lo gitu nggak? Network. Enggak lah, kan gue udah meninggalkan hidup itu lama. Tapi kalau misalnya ada hubungan sama radio, orang minta butuh bantuan lo, Mars, kenalin gue dong sama anak MRA misalnya. Iya, dengan senang hati. Iya, tapi ada kan yang pernah Ada gitu. aja, Nah, ada aja. jadi network Ya, juga sih. Ya. At least itu media kan. Jadi lo kayak kadang lo ditanyain gitu untuk minta kontak personnya. Banyak orang yang butuh. Nah sekarang nggak tahu sih. Udah jarang soal orang iklan di radio kan. Iya jarang banget ya. Jadi udah jarang orang nanya. Nggak, dulu tuh sering banget minta kontaknya orang radio dong Prambors. Iya. Karena gue mau kerja sama. Benar. Sekarang tuh orang udah langsung kontak DM. Benar. Gitu. Oke. Apa yang mau lo sampein ke orang yang lagi mencari jati diri? Silakan lihat kamera yang ini. I don't know if you guys should listen to me, tapi kalau misalnya ada yang bisa diambil dari gue, satu, don't take yourself too seriously, karena hidup tuh akan berjalan terus gitu. Lo gagal bisa jadi lo gagal lagi gitu. Diterima aja dari sekarang gitu ya, bahwa siklusnya akan seperti itu terus. Nggak ada orang yang kayak di atas terus kan dah ya. Don't take yourself seriously. Satu lagi, mencoba bahagia di hal-hal yang sekecil apapun, karena nyari bahagia yang gede banget gitu tuh menurut gue ternyata susah gitu, at least buat gue gitu. Just try to appreciate beautiful things that make you happy once in a while gitu. Oke, karena emang gratitude tuh harus diasah ya. Benar. Dengan lo ngehargain yang kecil-kecil dulu, berterima kasih, nanti lo akan dapat yang lebih gede karena lo udah terlatih untuk melihat opportunity untuk being grateful. Betul sekali, being grateful is so important. Iya loh, so important. Gue I know people yang nggak punya rasa bersyukur itu. Oh ya? I know, nggak, I don't think they're having a happy lives in that. Karena lupa bersyukur itu sih menurut gue. Gue juga langsung mau nangis nih. Karena menurut gue itu kunci banget. Ada hal yang dulu pernah berhasil menyelamatkan hidup gue. Terus di saat gue cemas, penuh kecemasan, penuh grieving, gue sampai lupa hal itu. Sekarang gue diinget lagi nih untungnya. Jadi kayak apalagi lo mention itu, jadi kayak oke, being grateful is the key. Simple gitu. Kalau yang mau lo sampein nih ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, karena kan lo kerja di situ berapa lama? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun dan baru berakhir tahun ini kan. Yang mau lo sampein apa nih Mars? Silakan lihat kamera. Selamat bertugas 3 kementerian yang baru. Pokoknya kita banyak amanahnya 3 kementerian baru ini. Saya mengucapkan semoga lancar-lancar aja semuanya gitu. Amin. Lo akan contribute lagi nggak di Kemendikbud? Kalau diperlukan ya gue dengan senang hati contribute gitu. Tapi ya udah sekarang mah kita doain aja semoga yang terbaik. Amin. Terakhir Mars, healing quote favorit lo? Nah itu susah banget ndak. Ya udah lo napas aja tadi. Iya. Healing quote ya. Ini nggak direferensi dari mana aja sih. Terserah dari lagu yang lo denger, dari film yang lo tonton. Tapi buat gue ya kalau misalnya anak sekarang tuh ngomongnya mantra ya, manifesting mantra gitu ya. Jadi menurut gue sering mengucapkan ini pada diri gue, sering mengucapkan kata cukup pada diri gue. Kalau udah burn out, gue manifesting cukup. Kalau udah terlalu ambisius, gue bilang cukup gitu.
Atau dinyanyiin aja, cukup sudah. Bener, karena semuanya harus katakan. semuanya tuh harus jangan berlebihan. Bagus. Makanya gaya lo sekarang gak berlebihan. Dulu kan berlebihan gaya lo kan. Tapi sumpah ya, gue tuh mau pakai Kita kan dulu explore Mars, Ya, bener. warna-warni baju. gue Lu juga. enggak lah. Corak-corak. Iya ya mungkin ya. Patternnya ya. Gue tuh tadinya kesini mau pakai kaos. Kaos band lagi. Enggak, kaos aja. Karena kan gue Kaos dalam. Kaos oblong. aslinya kan gue anaknya kaos banget gitu. Iya sih, tapi kan lo mau kerja sekalian, mau ketemu orang. Terus kata lo suruh pakai dress, ya gue menghormati aja. Tapi dress lo kayak ini deh, bagus, kayak apa, jumpsuit. Iya ya, padahal enggak. Ini Iya, dress. bagus. Itu apa mereknya? Ini lokal. Apa? Ya ndak? Ntar lu liatin ya. Gue Iya. lupa. Kalung semua lokal tuh ya. Lokal. Gila. Chinese kayaknya kalau Chinese, lokalnya Chinese. Lokal Chinese. Terakhir, lo pakai lip creamnya apa? Cie. Kayaknya sama nih sama gue lip cream lo. Coba Iya. dikasih lihat. Jadi ndak Nih ya? dia, aku pakai Rose All Day. Kamu? Aku juga. Aku yang Sunset Tunes. Ini nyarinya di mana ya? Ada tulisannya. Lo udah plus ya mata lo. Mata gue. Coba lihat. Lo coba lo liatin deh. Anjir, lo beneran gak lihat. Pop All Day. Oh itu namanya Anjir, Pop lo All Day. nge-pop all day. Alanis Asik. Morissette banget lo. Pop banget gue. Kita mau touch up dulu ya. Ini aku Sunset Tunes. Jadi apa kalau aku Jadi pakai menurut ini lo- aku rasa sunset. Senja. Anak senja gue. Kenapa lo suka ini? Kenapa lo beli ini? Karena waktu itu ada yang bilang ini bagus. Jadi waktu kan Oke. gue sempat kayak posting, aduh gue pengen beli lipstick nude nih, apa ya mereknya, Rose All Day aja, ada yang bilang gitu. Ternyata sosial media tuh kalau kita pakai ya bener, orang tuh kita dapat informasi juga dari orang gitu. Itu udah sosmed intinya taunya. Oke. Akhirnya gue jadi beli, ternyata enak. Pendapat lo gimana tentang lipstick? Gue nih Lip sejujurnya ya, gue tuh jarang sukses sama lipstick karena lip cream cenderung ya, kadang kering ya. drying banget gitu. Gue something cocok sama ini. Oke. Lo? Ini tuh gue dapet gratisan dari Rose All Day, waktu itu bonus lah beli apa gitu ya. Oh oke. But I Di think sosial lah. lupa gue di mana. But I think I like it. Dia Karena gak kering ya. uh-uh, Lo udah lama pakai ini? velvety. Udah lama. Jadi untuk next episode boleh lah kita review lagi ya Boleh. lipstick yang lain. Uh-uh. Karena namanya cewek udah pasti pakai lipstick ya. Iya. Kadang tuh gue misalnya cuma jemput anak, udah pakai kacamata, pakai lipstick doang, nggak pakai alis, nggak pakai Mm-mm. bedak gitu. Lo Oke, tato lipstick. pengen sih gue apa tuh namanya lip Apa sih? Lip bukan lip liner ya? tattoo, Kenapa ya? bukan yang kayak di tato gitu bibir Iya, lo iya. supaya nggak usah pakai lipstick lagi. Cuma kayak sakit ya. Kayaknya Gue nggak mau ah. enggak ya? Enggak. Gue cukup kayak gue Nggak, kan lu lip cream Heeh. sama apa kadang lip tint sama tambahannya gue lip balm Oke. itu udah cukup gitu. Menurut gue ya, lu tuh makin bertambah usia makin cantik ndak? Alhamdulillah ada yang ngomong gini, dari kemarin nggak ada yang ngomong gini. Jadi Lu juga Mars? oh gitu ya? Ya alhamdulillah. Pas dulu lah. Pas cantik nih anjing, pas cantik. Gue tuh pengen ngomongin mitologi Yunani sebenarnya sama lo. Gue gak akan bisa nanggepin sih, gue kurang Dewa mendalami. Mars itu bukan Yunani ya? Iya, cuma Itu kan Yunani gue kan? gak mendalami. Dewa Mars namanya apa? Mars? Oh namanya dia Mars. Iya, Bukan yang kayak nama Yunani Athena. nama Yunani gitu ya. Enggak, I don't think so. Kayaknya Mars deh. Tapi kalau Dewa Hunting lo tau? Apaan tuh? Oh, maksudnya pemburu. Gue jadi inget lagunya Bjork yang Hunter, I'm a Hunter. Oh iya. Itu ada dewanya si Diana. Diana tuh bahasa Romawinya. Kalau yang Yunaninya tuh Artemis. Artemis, oke. Itu gue suka sih gitu. Ntar kita bahas ya. Iya, Mitologi iya. Yunani dan mitologi Indonesia. Lo kayak Iya, lebih iya. ngerti tuh. Oke. Nyai Ageng Ngerang lo tau? Nyerang lagi. Ngerang. Bukan Serang. Nyai Ageng Ngerang. Bukan. Nyai Ageng Serang. Iya. Kok lo tau? Ya, coba lu googling. Ngerang. Itu bahasa Enggak. Jawa. Orang Jawa. Nyai Ageng Ngerang. Mungkin ada lagi kali yang Serang. Oke. Ntar kita bahas ya. Iya kita bahas ya next episode. Daripada berantem nih, udah lapar makan siang. Biasa kalau lapar jadi marah gitu. Oke Mars, thank you banget udah main Thank you. podcast Anthem. Iya. Apa yang mau lo kasih. sampein ke penonton Anthem nih? Nah, menurut gua ya, ini tuh podcastnya menarik banget ndak? Menarik banget dalam arti, ini gue basi banget ya ngomong menarik, tapi kayaknya belum ada deh yang menggali cerita hidup atau pemaknaan hidup itu dari healing anthem gitu, atau musik-musik yang membuat mereka ngerasa terobati gitu ya. Padahal musik itu is a huge part of our life. Kayak apapun selera lo. Benar. Jadi ini topiknya tuh dengan enak bisa meluas gitu kan ya, mau tamu lo siapa aja. So thank you for having me. Semoga
nggak cuma ini project lo tapi masih banyak lagi abis itu. Pasti dong, apalagi kalau udah collab sama Kemendikbud, apalagi sama staf khusus kepresidenan, pasti gue bakal mendunia. Jadi udah gila nih gue kalau lapar ya, mohon maaf. Thank you banget Mars. Thank you. Kita ketemu lagi, ngobrol lagi, pokoknya gue akan undang lu di podcast Anthem dan kita akan bikin program di radio karaokean ya kan, seru banget Boleh ya. boleh. Siapapun yang mau komen, tulis aja di kolom komen di bawah ini dari apa yang kita udah omongin, atau lo mau share tentang healing anthem lo, silakan banget ya, sebutin lagu-lagu yang bisa menyembuhkan lo gitu. Kalau gitu Marsyanya pamit, Andarinya pamit. Thank you all for watching. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Ke situ.